Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, berjumpa lagi dengan Lentera GKJ Mergangsang. Jemaat yang terkasih, apabila kita memperhatikan anak-anak kita, mereka yang suka bermain, apa yang akan terjadi apabila salah seorang anak menginginkan mainan anaknya, menginginkan mainan anak lain? Ya, mereka akan berebut mainan. Anak-anak biasanya berebut sesuka hati mereka. Lalu setelah mereka memperebutkan mainan itu, yang satu akan menangis karena merasa kehilangan mainan yang disukainya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengajarkan anak-anak kita tentang berbagi, mengajarkan anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan, pasti kita mengajarkan bahwa anak-anak supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak harus rela untuk membagikan mainannya. Atau anak-anak harus bisa belajar untuk menghargai kepemilikan orang lain. Jadi tidak boleh merebut mainan temannya. Itu kalau anak-anak, apabila diajarkan tentang menghargai milik orang lain. Bagaimana bagi kita yang sudah dewasa ini? Akankah kita masih diajarkan tentang menghargai kepemilikan milik orang lain? Karena memang kita sudah bukan anak-anak yang langsung begitu saja merebut milik orang lain yang kita inginkan. Tetapi apabila kita yang sebagai orang dewasa ini masih memiliki sifat seperti anak-anak, kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita mau apa yang orang lain miliki itu juga harus kita miliki. Maka kita akan melakukan hal yang lebih buruk daripada yang anak-anak lakukan, yaitu merebut milik orang lain dengan segala cara. Mungkin tidak secara frontal, seperti yang dilakukan anak-anak. Tetapi dengan berbagai cara, mereka-reka hal-hal yang tidak baik, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, kita harus berhati-hati, karena kerakusan, ketidakpuasan diri, keserakahan selalu berakhir dengan kehancuran. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Dalam 10 hukum Tuhan, seringkali yang kita perhatikan hanya hukum-hukum tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Atau kalaupun dalam hukum bagaimana kita mengasihi sesama manusia, yang kita perhatikan ya misalnya menghormati orang tua, atau jangan melanggar hukum ke-7 dan lain sebagainya. Tapi hukum ke-10 jarang sekali kita bahas. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saya garis bawahi yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Tuhan menegaskan hal ini dalam hukum ke-10 bukan tanpa alasan. Tuhan tahu betapa manusia akan bersusah-susah ketika dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah merasa cukup. Terlebih yang sangat berbahaya adalah ketika dia menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak dia, yang bukan menjadi kepemilikannya, tetapi itu menjadi hak orang lain. Dan dia ingin supaya hak itu menjadi miliknya. Ini
adalah sebuah perilaku yang sangat berbahaya. Dan ingatlah, perilaku keserakahan akan selalu menghancurkan manusia. Contoh perilaku keserakahan yang terkenal dalam kisah Alkitab, kebun anggur Nabot. Raja Ahab, seorang raja yang mempunyai tanah di mana-mana, seorang raja yang kaya, tapi ia masih menginginkan milik kepunyaan Nabot. Tanah warisan milik Nabot, yang mungkin menjadi suatu hal yang berharga milik Nabot. Setiap hari tanaman anggurnya ia rawat. Tapi hanya karena rasa keserakahan yang dimiliki oleh Raja Ahab. Begitu pula istrinya, Isabel, yang juga ikut campur tangan untuk merebut milik orang lain. Apa yang terjadi? Adakah kebahagiaan yang dirasakan oleh Ahab dan Isabel? Tentu tidak. Mereka hanya mendatangkan hal yang tidak baik. Baik itu untuk Nabot, karena Nabot sangat dirugikan. Begitu pula dengan diri mereka sendiri. Itu contoh dalam Alkitab. Contoh di dunia nyata ada banyak. Kasus orang yang korupsi. Mereka mengambil apa yang bukan hak mereka. Hasilnya adalah, ya, mereka kaya. Tapi akankah kekayaan itu berlangsung lama? Tidak. Banyak dari mereka yang hancur. Keluarganya, hubungan dengan anak dan istrinya, begitu pula dengan pekerjaannya. Belum lagi ketika mereka harus memperoleh hukuman penjara, dimiskinkan, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh-contoh peristiwa besar yang terjadi yang nampak. Tapi pada pagi hari ini, mari kita melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga kadang menginginkan milik orang lain. Jangan-jangan kita bukan hanya sekedar iri melihat pencapaian orang lain, tetapi kita merasakan bahwa kita harus memiliki apa yang dimiliki oleh sesama kita. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan yang tidak baik? Oleh karena itu, mari kita merasa mencukupkan diri dengan segala hal yang telah kita punya, dengan rezeki yang kita miliki, dengan pekerjaan yang telah kita lakukan, dengan berbagai macam hal yang kita miliki, rumah, kendaraan, suami, istri, dan anak-anak yang kita miliki. Fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki. Sebab, ketika kita hanya fokus pada apa yang tidak kita miliki, maka kita akan mencari-cari banyak hal di luar kita, supaya memuaskan hasrat dan keinginan kita untuk memiliki segala sesuatu. Lalu, bertanyalah kepada diri sendiri. Kalau kita sudah memiliki segalanya, lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau kita sudah memiliki segalanya, untuk apa? Apakah untungnya bagi kita? Apakah ada jaminan bahwa kita bahagia ketika kita bisa memiliki segalanya? Kalau jawabannya tidak, maka cukupkanlah dirimu dengan segala sesuatu yang telah engkau miliki, yang telah Tuhan karuniakan kepadamu dengan segala hasil jerih payahmu. Saat itulah kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa syukur, dan kita dijauhkan dengan rasa iri, dengki, dan kita bisa lebih menghargai kepemilikan orang lain. Kita ikut bahagia dengan pencapaian atau segala sesuatu yang dimiliki oleh sesama kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian lentera kita pada pagi hari ini.
Mari kita bawa perenungan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengingatkan kepada kami segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hasil jerih payah kami telah Tuhan berikan pertolongan kepada kami, sehingga melalui pekerjaan kami, segala daya dan upaya kami dapat memperoleh segala sesuatu yang kami inginkan. Kami bisa tinggal di rumah yang nyaman, kami bisa hidup dengan damai sejahtera bersama keluarga kami memiliki pakaian yang layak, bahkan kami masih bisa mempersembahkan segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam ibadah kami sehari-hari, dalam persembahan kami setiap hari Minggu. Tuhan mampukan kami untuk dapat berfokus pada segala sesuatu yang telah kami dapat, sehingga kami dapat senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan, sehingga kami dapat lebih menghargai apa yang telah kami miliki, supaya kami dihindarkan dari rasa serakah, ingin memiliki semuanya, bahkan ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Ajarkan kami untuk dapat senantiasa menghargai kepemilikan orang lain, apapun itu bentuknya. Mereka telah bersusah-susah untuk mendapatkannya, dan itulah hak bagi mereka. Dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang merampas hak-hak orang lain. Jadikanlah kami orang-orang yang peduli, yang siap untuk berbagi kepada sesama kami. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur dengan apa yang kami miliki, sehingga kami tidak menginginkan milik orang lain untuk menjadi milik kami. Jauhkanlah rasa keserakahan dalam diri kami, mampukanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur, mencukupkan diri dengan segala hal yang telah Tuhan berikan untuk hidup kami, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia dengan segala sesuatu yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami yang bekerja, yang akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati, supaya kami dapat mencukupkan rezeki kami pada hari ini dengan berkat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian lentera kita pada pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa mencukupkan diri dengan segala sesuatu yang kita punya, dan jangan pernah melihat kepemilikan orang lain, karena itu merupakan hak bagi mereka. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.